marilah kita ikuti acara pertama kita, yaitu dari presentasi yang pertama Bapak Margono Handibroto. Acara ini akan dipandu dengan moderator Bapak Helmizar PhD. Itu silakan Bapak Helmizar untuk memandu acara bersama Bapak Handibroto. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara ini kita akan ada dua materi. Yang pertama dari Pak Margono, yang kedua dari Profesor Julian. Jadi pertama akan ada nanti dari Pak Margono akan ada pertama presentasi, kemudian diikuti dengan barangkali ada yang ingin menjadi bahan diskusi kita nanti untuk disampaikan kepada Pak Margono. Saya kira tanpa memperpanjang kata, saya persilakan langsung pada Pak Margono untuk menyampaikan presentasinya. Pada Pak Margono saya persilakan. Halo. Halo. Ya, udah kedengaran Pak. Ini mau switch ke earphone, tapi kelihatannya ini komputernya anak saya jadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik atau yang mewakilinya, yang terhormat para dosen-dosen di Fakultas Teknik Uni, juga Bapak Profesor Zulfian ya, ahli material. Perkenalkan, saya Margono ya, seperti yang ada pada screen ini. Kita mau relax aja ya bicara. Ya Pak, monggo Pak, monggo. Screennya. Gimana? Monggo silakan Pak. Ya, saya lagi di Boyolali, di Jawa Tengah. Kemudian itu sekolah di Surabaya dan tinggal di Bandung. Saya pernah bekerja di industri pesawat terbang Nusantara di Bandung beberapa tahun. Dan selama di Bandung saya traveling, ditugaskan ke Amerika dan lain sebagainya untuk belajar tentang aerodynamics dari pesawat. Di Seattle seperti yang jeli yang kedua ya, dari Indonesia traveling muter seluruh dunia ini hanya untuk belajar untuk kepentingan bangsa sebenarnya, tapi karena dulu ada krisis moneter tahun 98, jadi dana untuk pengembangan industri kita tidak ada, jadi ada beberapa teman-teman kita yang ditawari bekerja di luar negeri. Untuk training saya selalu training di Seattle, kemudian London, Germany, Hamburg, Paris, dan Indonesia. Kemudian saya kebetulan sekarang tinggal di Inggris, di mana Pak Dr. Misal menempuh di dekat Southampton University. Mungkin adik-adik semua perlu tahu bahwa Southampton adalah salah satu universitas anggota Universitas Research di Inggris, namanya Russell. Ya, yang mungkin kalau ada kesempatan nanti saya senang kalau sivitas unik mengirim lagi beberapa orang untuk mengambil postgraduate di Southampton University. Ya, saya di
Eropa dan beberapa kali muter dari Eropa, Jerman, Perancis itu selama 25 tahun belakang ini. Kita cepet aja, ini adalah journey in glance, di mana proyek-proyek yang telah saya ikuti dan terlibat dari desain perancangan mesin pesawat yang melibatkan betul-betul mesin, ilmu-ilmu mesin, ilmu-ilmu aerodinamik, ilmu-ilmu panas, perbedaan panas, ilmu-ilmu material dan lain sebagainya, yang sampai saat ini teknologi material masih terus berkembang. Kemudian saya di Airbus saya juga merancang pesawat yang terbesar. Apa ini bisa dilihat ini ya Pak? Bisa. Bisa dilihat ini Pak. Semua adik-adik mahasiswa. Insya Allah bisa Pak. Bisa ya. Ini adalah Bisa. pesawat terbesar di dunia Airbus A380 dan tercanggih di yang bikin. pesawat A380, Iya bisa. di mana saya adalah Di engine. salah satu perancang di sayap ini dengan composite structure. Seperti di sini juga saya juga ikut terlibat dalam perancangan mesin pesawat terakhir A350 yang mungkin adik-adik atau sivitas unit terbang dari Jakarta ke Timur Tengah atau dari Singapura ke London atau ke negara lain dengan pesawat yang gede. Kenapa kita belum bisa, negara kita belum bisa menggunakan pesawat 380 karena Jakarta sudah kita belum siap dengan infrastruktur di airportnya. Jadi part yang paling panas ini melibatkan teknologi material yang sangat tinggi, dan mungkin nanti Profesor Silgan bisa menjelaskan merancang sebuah mesin yang sekarang dipakai A350. Kemudian saya juga pada 2015 ini merancang pesawat komposit untuk 20 tahun ke depan yang sudah selesai. Tapi ini 2015, jadi pesawatnya akan dipakai 15 tahun ke depan dengan majority dari material wing-nya ada dan body-nya ada komposit structure. Kemudian di paling atas dalam 5 tahun belakang ini saya merancang satelit. Jadi saya terlibat perancangan satelit di situ untuk kepentingan kayak yang dulu untuk World Cup di Brazil. Itu satelitnya saya juga terlibat dalam tim untuk perancangan. Dan sekarang saat ini saya melakukan riset dari gimana menggunakan future teknologi satelit untuk lebih murah, lebih efisien, lebih long life dan lain sebagainya. Ini journey saya. Kemudian kita relax saja masuk ke babak ini ya, yaitu masalah aircraft teknologi. Top selling hari ini yang akan kita diskusi di introduksi yang akan ada 2 slide ke depan. Kemudian understanding of flight, jadi kita belajar apa sebenarnya itu penerbangan, gimana kok bisa dulunya kok orang berpikir menerbangkan kereta. Seperti kalau di Jawa itu ada pepatah yang nenek saya bilang ada
di masa depan ada kereta yang terbang tanpa kuda, itu merupakan belajar flight. Kemudian understanding tidak bisa dipisahkan understanding teknologi pesawat tanpa konsep. Kemudian yaitu understanding desain konsep. Semua harus dimulai dengan konsep, dimulai dengan pemikiran, dimulai dengan ide. Kemudian gimana untuk membuktikan konsep itu supaya bisa didemonstrasikan, dijamin bahwa konsep itu bisa dilaksanakan. Itu kita perlu teknologi. Teknologi tidak ada artinya kalau kita tidak bisa membuktikan bahwa teknologi itu bisa digunakan, yaitu dengan verification. Kalau di sini namanya verification dan testing. Kemudian ada lagi, karena teknologi selalu berkembang, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita merancang di sini itu merancang tahun ini itu tidak bisa dipakai tahun ini, tapi kita merancang untuk 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Jadi kita bisa di sini bisa kompetitif, ya. Kemudian ya setelah itu kita thank you. Kemudian kita ke berikutnya, understanding of life. Ya, kita belajar dari sini bahwa semua yang kita desain, kita merefer pada alam, situasi alam, keadaan alam, fenomena alam yang kita pelajari. Di sini mempelajari terbang, saya seperti di tengah ini kita lihat bahwa sebuah penerbangan melalui proses di mana proses lari di darat, kemudian kita melakukan take off, kemudian climb itu menuju ke atas, dan di sini level flight namanya cruise. Kalau adik-adik dan mahasiswa terbang kemana atau bapak sivitas, kemudian mereka desain, berarti turun lagi, approach berarti mau landing dan landing. Itu coba kita perhatikan di sayapnya. Ya, mereka kalau burung ini mau terbang, dia secara fisik mencoba untuk mendapatkan tekanan di bawah sayap itu lebih tinggi daripada tekanan di atas sayap itu. Karena dengan tekanan itu bodi dari burung itu akan terangkat. Gimana caranya kalau burung? Karena dia membutuhkan fleksibel wing, sayap yang fleksibel, dia melakukan flapping itu, flapping yang sama saudara, gerakan ke atas ke bawah untuk meraup atau scooping pressure untuk mengangkat bodinya. Dimulai dari kiri bawah ini, kita lihat bahwa dia running dengan flapping untuk mendapatkan daya angkat. Kemudian pada situasi kedua, mereka akan melebarkan sayapnya untuk mendapatkan lebih besar lagi pressure di bawahnya, supaya dia bisa ke atas, yang dalam hal ini adalah vertical takeoff. Kemudian yang berikutnya, setelah dia mendapatkan ketinggian yang diinginkan oleh burung itu, mereka melebarkan sayap untuk mendapatkan kestabilan daripada keadaan burung itu saat terbang dan melakukan holding. Dimana holding ini muter-muter cari posisi istilahnya. Kemudian setelah itu dia menginginkan untuk terbang yang lebih tinggi. Lihat di wingnya ini, dia masih tidak perlu gede karena gravitasinya itu sudah lebih rendah. Maka
dia bentuknya kayak gini, dan dia melakukan flapping lagi untuk mendapatkan tekanan tinggi untuk bisa terbang sesuai yang diinginkan. Nah, setelah ini kan kita lihat di sini bahwa mereka expand di sini, tidak perlu tinggi-tinggi, gitu kan. Kemudian kita lihat di sini untuk mengurangi drag atau gaya tahan di sini, mereka harus turun ini mengangkat kakinya dan menundukkan kepalanya, karena dengan ini bentuk dari depannya kayak katakanlah kayak garis, supaya gaya dragnya itu lebih kecil dan dia akan terbang dengan ekonomis. Kemudian berikutnya kalau dilihat ini mau saya terbang burungnya mau turun, ya dia holding lagi, dia searching gimana turunnya, gimana mau ngapain, dia melakukan ini yang kiri paling atas. Kemudian dia melakukan desain karena udah tahu gimana mau apa yang dilakukan, dia melakukan desain. Kita lihat wingnya lagi, kalau desain di sini adalah mereka burung ini Jawanya menelungkupkan, ya, mengecilkan sayapnya supaya dragnya lebih tinggi dan dia turun. Setelah itu approaching, dia perlu sayap gede lagi untuk menahan, karena untuk menahan bodinya sendiri, beratnya sendiri, supaya antara gaya angkatnya ini, tekanan di bawah dan di atasnya itu masih lebih tinggi, tapi tidak terlalu tinggi. Mereka setting wingnya itu sendiri. Kemudian yang kira-kira approaching di sini, kakinya sudah siap-siap landing, kita landing, kemudian kita landing pada bagian bawah ini. Ini adalah understanding of dari flight yang selalu kita pelajari, karena sampai sekarang pun kita belum bisa mendesain wing pesawat dengan seperti burung, yaitu fleksibel wing. Sekarang teknologi harus dikembangkan dan baru di seluruhnya di dunia melakukan riset untuk mendesain wing, di mana wing itu bisa sedekat mungkin dengan keadaan alam seperti burung ini. Kalau kita korelasikan dengan pesawat, ya, kalau bisa seperti yang kita lihat bahwa dia running, jadi pesawatnya di ground run seperti yang di ground run, kemudian dia lift off, di mana pesawat ini biasanya lift off full power sampai 1.500 feet. Kalau meternya itu dibagi 3 ya, 3 meter, jadi dibagi 3. Kita kemudian setelah sampai 1.500 feet, pesawat itu otomatis diturunkan power, tidak maksimum lagi, karena kita sudah cukup dengan menggunakan 90% maksimum take off. Kemudian biasanya setelah take off, pesawat ini mencari arah di mana mau terbang ke Bengkulu atau ke Abu Dhabi, dan ini tergantung anginnya juga. Kalau anginnya dari barat ke timur, kita harus take off sebaliknya, dan kalau kita ke timur berarti arahnya harus diputar pesawatnya, yaitu maneuvering kalau di pesawat. Kemudian dia melakukan flying, ini yang tadi. Kemudian level flight, dia terus dia descend, yang kiri atas ini yang ini descend, kemudian cari posisi lagi seperti ini approaching,
siap-siap landing, kemudian touchdown. Ini yang disamakan. Tapi kalau ini dilihat bahwa pesawat kita tetap ada fixed wing, kita tidak bisa melakukan fleksibel. Ya, ini karena mungkin salah satunya adalah teknologi material yang belum kita capai saat ini, di mana join itu kalau fleksibel ya jelas strength-nya nggak kuat, terutama bearing-nya nggak kuat, kemudian fatigue-nya nggak kuat, terlalu tinggi, kemudian life cycle-nya akan sangat-sangat rendah. Tapi banyak negara sekarang melakukan isu gimana kita bisa mendesain flexible wing, karena dengan flexible wing kita akan lebih ringan, lebih efektif, dan materialnya akan lebih sedikit. Dan ini masih dilakukan di NASA, MIT, dan di Eropa. Oke. Kemudian selanjutnya kita tahu, kalau kita sudah tahu pesawat gimana terbangnya secara general. Kemudian kalau kita lihat konfigurasi pesawat di sini, ya salah satu contoh konfigurasi fixed wing. Perlu diketahui bahwa desain pesawat ini ada dua, yaitu yang satu adalah desain by formation, yaitu ini pesawat militer. Jadi kalau pesawat militer didesain, kalau misinya hancur setelah misinya komplis, itulah yang kita desain. Jadi tembak, menyerang, sudah menyerang, kemudian ketembak, itu sudah misinya komplis. Tapi single aircraft seperti yang kita gunakan setiap waktu, desain positif, karena pesawat ini mengangkat orang. Jadi faktor utama desain pesawat ini adalah keamanan. Ini lebih sulit daripada desain militer, karena pembentukan regulasinya sangat-sangat tinggi dan perlu orang-orang yang profesional, perlu orang-orang yang punya attitude yang bagus, karena di sini sekali kita salah, kita akan kehabisan energi, uang, dan lain sebagainya. Dan untuk melakukan redesign lagi itu perlu dana yang sangat besar. Nanti bisa didiskusikan lebih detail kenapa safety, apa yang menyebabkan harus safety dan lain sebagainya. Juga kan secara general kita pesawat di sini dari adalah main wing, di sini tempat fuelnya, di sini adalah flight control, di sini aileron untuk muter kiri kanan, di sini untuk penambahan lift gaya angkat yang dibutuhkan, karena kita tidak bisa flapping seperti kita harus menambah surface wing sayap ini dengan menambah control surface kayak flat, kayak kalau di depan kayak slat, kalau di depan sini namanya slat, di sini flat. Kemudian di sini perlu engine yang dibutuhkan, thrust yang dibutuhkan untuk mendapatkan lift dan kecepatan yang diinginkan. Ya, ini kita sudah tahu pesawat, kita sudah tahu bagaimana terbang. Ya, kita konsepnya gimana untuk merancang pesawat ini. Kita itu secara general prinsipnya kita gimana supaya kita bisa merancang aman atau accomplish misinya. Yang pertama adalah aerodinamiknya, yaitu bisa nggak dia
terbang sesuai dengan yang kita inginkan, bisa nggak dia stable pada saat pesawat itu terus di atas, bisa nggak dia tahan dengan turbulensi pesawat dan lain sebagainya. Kemudian propulsinya gimana, engine yang dibutuhkan gimana, bentuknya kayak apa, apa itu thrust atau powernya kayak berapa yang dibutuhkan. Kemudian misinya kayak apa, apakah ada perlu power cadangan atau enggak pada propulsion sistemnya, di mana supaya propulsion sistem itu juga tidak begitu menambah drag daripada pesawat itu. Kemudian performanya gimana, handlingnya gimana, ya pada saat manuver, handling, kecepatan, kestabilan dan lain sebagainya. Strukturnya gimana, materialnya kayak apa. Kemudian bisa juga apa itu, kalau pesawat itu retak di mana-mana, apakah masih bisa diterbangkan? Berapa umurnya? Jenisnya material apa? Dan itu perlu butuh bukti-bukti yang kuat. Kemudian sistemnya gimana? Air conditioningnya gimana? Pressurize-nya gimana? Electronic sistemnya gimana? Kemudian apa itu kontrol hydraulic sistemnya gimana? Setelah kita tahu ini semua apa yang dibutuhkan, biasanya ini yang mengatur adalah international regulation. Kalau di Amerika namanya FAA, Federal Aviation Authority, itu yang menentukan desain requirement yang harus kita penuhi. Kalau kita mau menjual di Eropa, kita ada JAA, the Joint Aviation Authority, atau ESA, European Space Agency, gitu. Jadi katakanlah kalau Indonesia tidak bisa menjual pesawat ke Eropa kalau tidak memenuhi standar Eropa, tidak bisa menjual ke Amerika kalau tidak memenuhi standar Amerika. Gitu. Setelah kita tahu requirement, kita bisa sebenarnya secara gabungan kita bisa melakukan preliminary design. Konsepnya harus ada. Preliminary design di sini seperti kita lihat preliminary design di sini. Aku mau mendesain pesawat. Konsepnya terbang pada ketinggian berapa? Jaraknya ke kemana? Dari London ke Bengkulu atau dari London ke Australia. Kemudian kecepatannya berapa? Karena kecepatan ini akan mempengaruhi perancangan aerodinamik dari aerofoil, dari wing. Kemudian thrust powernya berapa yang dibutuhkan, mission profile-nya kayak apa, dan environment-nya untuk penerbangan di mana. Katakanlah kalau kita terbang dari Jakarta ke Singapura, mungkin adik-adik mahasiswa dan sivitas Unip mungkin bisa merasakan di atas di atas Riau. Kadang-kadang kita kayak jatuh gitu. Dan beberapa kali itu pasti ada di situ ada gap udara, space udara yang nggak ada. Kira-kira saya bayangkan dari dalam pesawat itu kan 500 meteran jaraknya itu. Jadi kita seakan-akan jatuh, kemudian recovery lagi. Kayak gitu, pengaruh environment-nya, WD-nya kayak apa? Gimana kalau pesawat itu kena lightning strike? Gimana? Kemudian gimana kalau pesawat itu nabrak burung? Gimana kalau pesawat itu ada es di atas sana? Gimana? Itu environment-nya. Dan setelah preliminary di preliminary itu kita selalu melakukan tes. Katakanlah kalau bunyinya kita tes aerofoilnya, apakah jenis airfoil apa yang memenuhi standar requirement ini, memenuhi standar penerbangan, memenuhi standar lift yang diinginkan, dan lakukan detail design. Kita desain itu juga melakukan semua tes, desain tuning, kemudian simulation tes global, katakanlah struktur tes semua pesawat, performance semua pesawat, kemudian baru kalau
tuning semua. Kalau di sini ada merah-merah ini adalah iteration, ini semua yang garis-garis data ini adalah iteration. Baru kita bisa membuat prototype, test dan certification. Setelah ini baru kita bisa menjual pesawat itu. Sebelum certification kita nggak akan bisa membuat hal itu. Seperti saya contoh pesawat kita N250, kenapa kita tidak bisa menjual pesawat N250? Karena kita tidak punya dana untuk certification. Dana certification sangat mahal karena perlu iterasi, tidak bisa one go. Jadi kalau adik-adik mahasiswa tahu merancang suatu part, katakanlah pesawat atau motor atau mobil, risetnya sangat mahal. Bahkan kalau kita lihat misalkan perancangan satu pesawat, dan sekali kita merancang pesawat itu 4, itu dananya melebihi dari 100 pesawat. Oke. Kemudian kalau saya garis little bit detail ini, ya kalau saya contohkan kita mau terbang dari merancang dari pesawat London ke Bengkulu, kita itu pesawat itu di dunia ini airportnya antara minus 2000 feet sampai ketinggian 10.000 feet, dimana kita terbang yang paling ekonomis itu terbang di atas stratosfer, di mana gravitasinya rendah dan udaranya masih, sehingga kita tracknya rendah, ekonomis dari fuel konsumsinya. Dengan ringnya London Bengkulu, kecepatannya, thrustnya berapa? Kalau thrust per weight ratio itu 1, berarti kita bisa take off, vertical take off landing. Dan mission profile-nya dari missionnya seperti yang take off, landing, fly, stabilize, fly, terus, dan inilah profile yang selalu kita wujudkan di sini. Kemudian environment-nya, environment-nya di sini yang kita, temperaturnya kita harus bisa merancang dan pesawat itu tahan dengan pesawat kondisi yang paling dingin, outside temperaturnya 55, yang paling panas adalah plus 55 di airportnya, di outside air temperature. Mixingnya di sini seperti inflow pesawat itu kayak gini, suhunya di sini, udaranya pada saat take off dia harus bisa tahan 2000 hottest temperature di airport. Kemudian ketinggiannya kita terus sampai 10.000 feet, kita lihat 38, 40.000 feet. Kemudian Manambo ini kecepatannya harus berapa yang kita desain seperti itu. Supaya cepat, ini adalah environment yang paling kritis untuk mendesain pesawat itu adalah environment di sini. Environment di sini yang bisa kita lihat adalah pengaruh. Di mana cuaca terbang di atas India, di mana turbulennya bagaimana, saat hujan bagaimana, saat thunder ada menyerang bagaimana, lightning strike, kemudian icing condition, itu perlu harus dipenuhi, itu adalah requirement, harus bisa mengatasi suasana seperti itu. Icing condition di all foreign object, di sini foreign object yang dimaksud adalah burung-burung, batu-batu atau ban bekas di airport, dan itu termasuk foreign object. Kemudian external impact di sini adalah pada saat manufacturing, kayak kejatuhan benda-benda di atas wing-nya atau di atas bodinya yang terbuat dari komposit, itu sangat kritikal. Kemudian temperaturnya seperti yang disebutkan tadi, kita harus bisa memenuhi kondisi dunia saat ini. Dari temperatur
yang paling dingin ke temperatur yang probability paling panas. Kemudian semua ini harus dibuktikan dengan analisa dan testing. Tidak hanya bisa dibuktikan dengan analisa kalau you design, tapi kalau desain berikutnya seperti improvement design, kita bisa melakukan kalau di sini namanya similarity analysis dan tidak perlu testing. Jadi kalau kita pengalaman di Airbus seperti ini sudah lain, kita sudah merancang bagus, sudah sukses sebelumnya, kita bisa merancang lagi dengan tipe yang sejenis similar dengan menggunakan similarity analysis. Tapi mostly regulator menginginkan tes kembali. Di sini kalau kita lihat di sini, ya kalau icing condition di sini, kalau kita lihat di sini temperaturnya minimum, ya garis biru ini menyatakan bahwa standar atmosfer, di bawahnya ada kemungkinan ada penerbangan di sini ada es. Jadi kita tidak mungkin ada es kalau Anda terbang, contohnya terbangnya 20 degree C dengan altitude 10.000, nggak ada es. Ini nggak ada es di sini. Tapi di sini ada probabilitas icing condition di sini, di daerah sini. Ini bisa Anda lihat di website karena saya juga ini, tapi saya bisa menerangkan kenapa desain di icing condition di sini. Karena nanti ada slide yang menyatakan kalau kita wing-nya kena ice accumulation, berarti merubah aerodynamic profile, merubah lift, dan akhirnya akan mempengaruhi stabilitas penerbangan. Yang kedua, kalau ada yang kanan ini, ya ini adalah lightning strike, jadi most probably terjadi di setiap penerbangan kalau ada hujan. Ya ini harus bisa diatasi. Bagaimana material didesain untuk mengatasi ini? Mungkin nanti Profesor Julian bisa jelasin. Dia kalau kena lightning strike, misalkan pada komposit dengan thermal conductivity yang sangat rendah, itu bagaimana? Apakah bisa mengatasi dengan cara apa material kita? Ini tempat-tempat sivitas akademik melakukan riset itu. Kemudian kalau dilihat di sini yang kedua adalah weathernya atau wind situation, di mana kalau ada gunung yang tinggi, ada angin tinggi, dia melakukan fluctuation daripada udara, dan ini bisa mempengaruhi turbulensi daripada pesawat. Dan tentu saja kalau pesawat terbang di atasnya, dia akan mempengaruhi stabilitas daripada pesawat. Dan yang ini adalah yang saya katakan foreign object. Ini sering terjadi. Yang paling banyak di Los Angeles, kalau airport Los Angeles banyak sekali burung yang berada di lingkungannya. Dan hampir setiap airport itu ada burungnya. Ya, kalau burung nabrak mesin atau nabrak bodi pesawat, mereka akan probabilitasnya akan damage. Kalau nggak damage ya engine-nya akan burst, fan-nya burst, dan kalau gede dengan kecepatan tinggi dan akan merusak engine akan sandar. Di sini nanti ada akhirnya contoh efek daripada foreign object atau bird impact. Bagaimana menganalisanya, sivitas bisa research, dan bagaimana mengatasinya. Kalau wing-nya itu dipinggirnya komposit atau polimer, bisa lihat, atau berapa tebal yang dibutuhkan untuk mengatasi foreign object damage ini. Berikutnya kita sessionnya ada engine concept. Kalau kita sudah tahu pesawatnya konsep, jadi engine konsepnya sudah kita pelajari, kita untuk merancang engine. Kebetulan saya juga
salah satu perancang engine juga. Iya. Kalau kita desain, kita udah tahu requirement-nya sebelumnya. Iya. Berarti ya kita lihat sebelumnya. Ya, ini kita lihat trust ya. Dan kita lihat di sini. Kita lihat engine type-nya apa, dan kecepatannya segini. Apakah kita bisa menggunakan engine 2 tak atau 3 tak, atau kita perlu gas tubuh. Fuel target SFG di sini saya nggak tulis panjang karena ini spesifik fuel consumption di mana consumption yang dibutuhkan oleh mesin untuk beroperasi sesuai dengan power yang diinginkan. Kemudian envelope flight-nya, kita harus mensupply power setiap section penerbangan daripada pesawat. Kemudian pengaruh environment lagi, yaitu dengan foreign object, dengan icing condition. Setelah itu, gimana kita bisa melakukan sizing dan performance daripada dengan kondisi requirement yang ada. Kita bisa melakukan sizing seperti sizing di sini, kompresornya berapa, inletnya kayak apa, fan-nya kayak apa, kompresornya 1 atau 2, berapa tingkat, combustornya kayak apa, kemudian nozzle-nya kayak apa, sistem thrust reverse-nya kayak apa, itu perlu di sizing di sini. Kemudian tuning di sini menyangkut materialnya kayak apa, yang tahan dengan temperatur tinggi, kemudian coatingnya kayak apa, kemudian bentuknya itu diameternya kayak apa, dan lain sebagainya. Kemudian matching dari matching optimization ini, karena engine itu juga mensupply bleed airflow untuk pressurized system dan untuk air conditioning system di pesawat, makanya ini namanya bleed attraction. Jadi kompresor itu mensupply ini juga mensupply power untuk electrical system di aircraft. Jadi dibuat matching ini berapa, optimisasinya gimana, matchingnya gimana. Kemudian setelah itu dilakukan detail design, dan tentu saja setiap step ini perlu tes, perlu analisis dan simulation. Dan setelah itu kita baru melakukan prototype dan type certification. Kenapa saya bilang type? Karena engine tidak bisa ditersertifikasi tanpa pesawat. Yang disertifikasi adalah pesawat, bukan engine-nya, tapi engine-nya dilakukan type certification. Dan kalau dilihat ini profilnya yang tidak, ini kita perlu pada saat ini. Kenapa kita perlu FPR? Jadi kalau pesawat itu, kalau terbang itu biasanya memerlukan maksimum take-off. Powernya itu pada saat maksimum take-off. Tapi kita mendesain mesin harus punya cadangan 10% dari take-off. Untuk in case kalau powernya itu tidak cukup karena sesuatu hal. Yang dimana disebut di sini adalah APR, yang namanya Automatic Power Reserve. Jadi cadangan, jangan khawatir kalau naik pesawat karena ada cadangan powernya. Walaupun weathernya agak nggak enak, kita bisa terbang. Jangan khawatir lah. Saya sudah menyediakan 10% dari tenaga normalnya, automatic power reserve. Kemudian kalau di MCO maximum climb, kita menggunakan maximum continuous power, di mana maximum continuous power itu 90% approximately 90% daripada maksimum take off. Dan cruise itu cuma 75. Jadi jangan khawatir, powernya itu cuma 75%. Strukturnya nggak berpengaruh besar di situ. Bahkan nggak pakai mesin pun bisa terbang. Ya. Hanya untuk memenuhi kecepatannya kita perlu sangat sedikit power yang dibutuhkan. Descent juga kecil, kemudian reverse. Reverse ini adalah landing dengan power airflow-nya dibalik supaya bisa mengerim daripada pesawat. Inilah engine secara umum desainnya. Mungkin adik-adik mahasiswa
tahu di sini mendesain ini, di sini ada kompresor, low pressure kompresor kalau dilihat. Ini adalah high pressure kompresor. Ini adalah combustor, high pressure turbine, low pressure turbine, and nozzle. Ya, di sini adalah casingnya. Dia harus casing. Ini harus ini sangat ya ini adalah saya. Ini sebagian ini cuma desain kecil ini 90 orang, guys. Ini 90 orang cuma desain kayak gini. Coba bayangin. Dan perlu orang-orang yang hebat di sini. Tim saya itu adalah lulusan Oxford, Cambridge, dan mereka bekerja keras untuk ini. Masih perlu, sama dengan kita sama-sama pinter loh. Unip juga pinter-pinter ya. Jadi jangan sekali rendah diri loh ya. Orang Indonesia jangan sekali-kali rendah diri. Kita ilmunya itu sama. Yang tidak sama itu mentalnya ya. kita beda itu mentalnya. Kalau otaknya kita itu lebih pinter loh. Ya. Mentalnya yang kita itu enggak masih belum bisa sampai sekarang belum menandingi, tapi kita akan belajar ya. Kita belajar. Nah, ini kalau kita lihat di sininya, ini adalah core engine-nya, ini adalah nacelle-nya. Ya. Ini saya desain di sini juga, Dik. Semua Adik-adik mahasiswa. Ini saya bilang mahasiswa karena para dosen udah pinter-pinter, jadi saya nggak bilang sama Pak dosen nih. Adik-adik ini lihat ini. Saya perancangnya ini, Dik. Ini perancangnya ini. Perancangnya ini. Ya, perancangnya di sini. Di sini lihat. Oke, kemudian yang kedua ya ini. Loh, ini tadi, Dik. Maaf ini. Nah, ini namanya anunya tidak usah saya bahas ya, udah tahu semua kan. Nozzle-nya, fans, gearbox, low pressure, high pressure. Cuma saya tulis di sini. Kemudian di sini, Dik. Seperti karena pesawat kita memerlukan air conditioning. Tergantung desainnya. Kalau kita itu nggak perlu air conditioning kalau desainnya hanya 2000 feet altitude, Dik. 20 di bawah 20.000 feet altitude kita nggak perlu air conditioning, kita nggak perlu pressurize di kabin pesawatnya. Tapi kalau dia pesawat di atas itu kita harus perlu pressurize. Ya, pressurize-nya itu diambil dari ini, Dek. Ini adik-adik mahasiswa. Ini adalah low pressure kita ambil, high pressure kita ambil. Ini tidak hanya untuk air conditioning dan pressurized system, tapi digunakan untuk protection juga, anti-icing protection, ice protection dan lain sebagainya. Nah, di sini dilihat ini adik-adik, ini ada fan-nya, mungkin ini satu ini itu bisa untuk mendesain fan ini, bisa untuk tugas akhir nih, segini nih untuk bisa tugas akhir misalnya. Untuk merancang ini aja, untuk combine flow di sini, karena ini berguna juga untuk selain menambah udara untuk thrust, untuk gaya dorong, di sini juga untuk bermanfaat untuk cooling system di sini. Ya. Terus gimana ya caranya desain pesawat? Apakah requirement-nya gampang? Requirement-nya kayak apa ya? Kita lihat slide berikutnya di sini nih. Lihat slide berikutnya. Kita ya ini untuk ahli-ahli material. Gimana kalau pesawat ini copot, fan-nya itu gimana? Fan yang ini saya sebut ini, gimana itu kalau kok copot? Requirement-nya nggak boleh fan nacelle ini harus bisa nahan. Gimana risetnya ini? Riset, Dik, gimana? Itu sangat berguna ke depannya. Kamu jual patenmu kalau bisa itu, adik-adik. Ayo kita mulai kreatif, mulai inovatif, ya. Mahasiswa Indonesia jangan sampai hanya menjadi belajar saja lulus. Itu nggak bermanfaat, nanti lulus hanya bermanfaat dirinya sendiri, Dik. Tapi kalau kita
kreatif, inovatif, bisa menghasilkan sesuatu untuk kita sendiri, kita akan bagus. Nah ini rancangan ini coba dilihat deh. Kita nggak boleh ini kalau ini copot kita langsung fan-nya ini keluar dari sini, itu bukan tidak diterima rancangannya. Ya. Kemudian di sini ada requirement, kalau ada burung masuk gimana? Apakah ini kalau ini jebol, fan-nya itu jebol, broken, terus kena casing ini gimana? Boleh nggak rusak? Nggak boleh. Semua harus intak. Gimana rancangnya ini? Kemudian blade-blade ini kalau copot atau rusak, gimana? Apakah boleh ini juga pecah karena kena serangan dari debris yang ada di sini? Nggak boleh. Semua harus konten. Semua harus desain konten deh. Ini kesulitan di desain mesin ini, konten semua harus semua konten. Combustor ini deh, coba lihat temperaturnya berapa, bayangin 1400 degree Celcius. Ayo, material apa? Adik-adik bisa riset di situ, material apa yang dibutuhkan supaya dia tahan dengan temperatur 1400, cooling sistemnya bagaimana? Kemudian turbine blade gimana? Materialnya apa? Cooling sistemnya bagaimana? Apakah dia probabilitasnya burst bagaimana? Ini kalau saya bilang burst itu copot deh, copot atau broken dan lain sebagainya. Kemudian gimana kalau ada es nempel di sininya? Boleh nggak deh? Kemudian es masuk di sini membuat ini pecah. Bagaimana? Boleh nggak ada es di sini? Nggak boleh deh. Nah, gimana menghilangin ice? Yaitu harus kita riset gimana caranya. Kalau sampai teknologi saat ini kita menggunakan anti-icing system, di mana menggunakan airflow dari blade ini, yang tadi airflow dari blade ini dimasukkan ke sini panas karena untuk memaintain temperatur ini 0 degree minimum 0. Jadi tidak ada ice. Ya. Itu rancangannya. Banyak sekali adik-adik mahasiswa melakukan riset apa-apa. Jangan hanya baca adik unik, jangan hanya tugas akhir studi literatur. Jangan nanti nggak ada kebanggaan, Dik. Riset lah, riset. Ayo kita riset semua. Riset apa yang bisa di-riset itu. Kemudian kalau thrust reversal, kita lanjutkan lagi, thrust reversal. Kita ada desain thrust reversal. Ya, kalau braking pesawat brake, ini adalah flow, reaction flow terbalik, sehingga pesawat ke depan, dia menahan pesawat ke depan, dan kita pesawat jadi berhenti. Ya. Nanti bisa, karena saya tahu banyak mesin, nanti Anda bisa, kita bisa diskusi gimana merancangnya, tapi pelajaran kita di Indonesia itu udah hebat. Secara teori, literatur, semua udah hebat, Dik. Jadi sudah cukup untuk Anda bisa melakukan lebih baik lagi, riset, merancang, dan lain sebagainya. Tolong ya, Mas, kalau waktunya saya cepetin ya. Kemudian kita udah tahu secara general bagaimana merancang pesawat, bagaimana merancang mesinnya, bagaimana mengatasi masalah-masalahnya kalau kita terbang. Kemudian gimana, apa teknologi yang kita butuhkan itu untuk membuktikan bahwa konsep desain yang telah kita laksanakan itu bisa diterima oleh authority atau oleh orang-orang yang mau membeli. Di sini teknologi di sini konsepnya kayak gini, Dek. Di sini teknologi yang ini lebih menarik daripada Anda, bahwa di
universitas di sini itu kalau saya lihat masih beda dengan universitas di Indonesia, Dik. Kalau universitas di sini itu orang-orangnya itulah, kan misalkan jurusan mesin, itu sering ke perusahaan, Dik. Saya bekerja sama juga, sering datang, "Pak, apa ada sesuatu yang bisa saya riset?" Gitu, itu para dosen-dosennya pada datang, Dik. Para pejabat-pejabatnya, dekan dan pada datang. Apakah ada sesuatu yang bisa saya kerjakan? Jadi yang menjemput bola sebenarnya dari universitas dulu. Saya perlu datang ke situ. Jadi saya lihat, halo, kamu ke sini? Saya ingin, Pak, saya ingin cari kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk riset, Pak. Gitu. Nah, di situ kita lihat, oh, saya punya masalah ini, tapi saya nggak punya waktu. Biasanya kayak gitu, Dek, di sini. Biasanya saya nggak punya waktu untuk meriset. Tolong diriset. Katakanlah, udah, buatlah pir, kayak gitu. Buatlah jarum, buatlah baut. Itu diriset di universitas. Nah, universitas levelnya bukan sampai level 9 kalau Anda teknologi readiness review-nya sudah sampai dibuktikan secara laboratorium. Itu, tapi prinsipnya itu yang membedakan kita dengan di Inggris itu bahwa universitas di Inggris itu selalu menjemput bola. Kenapa kita tidak bisa, Dik? Ya itu perlu input ya, perlu input. Ya, di sana selalu riset ya. Setelah mereka itu baru mereka mendanai. Kita akan mendanai apa yang diusulkan pada universitas itu. Makanya di sini saya sebut di sini universitas itu pusat research and development. Jadi dia membuktikan secara laboratorium bahwa katakanlah composite structure. Gimana? Bisa nggak composite structure saya kasih bending load sampai 90%? Bisa nggak? Kayak gitu. Kalau nggak bisa, kenapa? Kenapa nggak bisa? Apakah gimana? Karena masalah di dunia adalah masalah tentang komposit adalah masalah kompresi, Dek. Di composite structure itu bagus sekali, strength-nya bagus sekali. Tapi kalau kamu tekuk, kompresinya itu sangat lebih lemah daripada tensionnya. Itu gimana cara mengatasinya? Bukannya. Nah, di sini kita lihat R&D infrastruktur SDM. Di sini SDM itu ya kita apakah beda? Saya sudah lama enggak diskusi dengan mahasiswa Indonesia di Indonesia ya. Kalau di sini SDM yang dibutuhkan itu tidak harus excellent, cum laude dan lain sebagainya. Cum laude kadang-kadang malah nggak diperlukan, Dek. Kenapa cum laude nggak diperlukan? Karena biasanya yang cum laude itu kutu buku, nggak ngerti organisasi, nggak ngerti cara bicara, nggak ngerti cara komunikasi, nggak ngerti stylenya yang soft skillnya. Ya, yang diperlukan di halo, ya, oke, ya ini kita percepat aja. Kemudian udah pembicara kedua udah datang, Pak Yulvian ya. Ya ini kita percepat lagi. Ini adalah aircraft teknologi ya. Kita perlu aerodinamik dan aerodinamik thermodynamic structure di sini adalah teknologi yang kita perlukan pada perancangan pesawat. Kemudian saya cepetin aja ya. Ya inilah teknologi yang kita harus dibuktikan secara mendetail. Di sini sebelum kita melakukan global test, kita harus melakukan airfoil. Di sini pressure-nya
di sini 2D analysis simulation-nya. Kemudian setelah 2D simulation kita melakukan global pesawat simulation, ya, di sini termasuk nanti bisa ditanyakan, di sini ada winglet aerodynamic analysis and simulation. Kemudian setelah itu kita melakukan testing di sini. Di sini kita melakukan wind tunnel test di sini deh. Ini clean wind tunnel test, tidak ada propulsion systemnya, dan di sini adalah propulsion system, dan di sini adalah seperti yang saya katakan tadi adalah ini real test icing condition test di engine. Kemudian ini situasi terbang pada saat es, dan di sini pengaruhnya es pada wing yang mempengaruhi stabilitas pesawat. Ini esnya yang nempel di sini yang harus kita ilangi. Nah, di sini cara menghilanginya ini dengan pneumatic system di sini deh. Ini simulasinya. Saya juga perancangnya di sini deh. Kemudian di sini ada anti-icing system seperti udara panas dari mesin dimasukkan ke sini, kemudian disebarkan ke leading edge sini untuk membuat temperatur di sini lebih dari 0 degree C. Kemudian ini yang penting lagi, kita harus bisa membuktikan struktur daripada teknologi strukturnya gimana. Di sini pesawat harus bisa di bending di sini, muter di sini sampai 90 derajat sih di requirement ini, adik-adik, dengan bending ini. Ya, kalau dia composite structure, apakah di atas ini bisa memakai komposit atau enggak, atau di bawah ini. Kalau di universitas ini outer fiber, lower fiber, gimana? Apakah ini bisa strength-nya kuat dengan menggunakan composite structure? Ya, di sini protection-nya di bird, impact, ice, debris, dan lain sebagainya di sini, propeller. Kemudian harus dibuktikan dengan tes, semua. Dan ini dilihat, ini adalah analisis yang kita lakukan. Saya juga waktu di Prancis saya melakukan analisis dan tes bird impact di sini nih. Kita bisa saya umpamakan ini engine fan, ini aircraft nose, ya ini adalah belum ada distribusi impactnya, ini maksimum impact, ini setelah impact dan lain sebagainya. Ini adalah real kalau terjadi di situ. Dan ini kamu lihat, ini adalah salah satu foto di mana ada foreign object ke pesawat, di mana ini yang bahaya sekali. Ini udah nampak. Kemudian ini kalau ini ada engine karena bird impact, dilihat ini karena bird dia engine bird impact. Ya, kalau di sini adalah lightning strike, materialnya kayak apa? Apakah perlu apa? Karena seperti mungkin adik-adik ketahui bahwa di sini adalah composite very low conductivity, jadi kita desainnya bagaimana? Kalau kita pakai metal foil untuk mendistribusikan lightning strike itu. Kemudian ini adalah contoh lightning strike daripada itu. Kemudian yang terakhir ini adalah future aircraft technology, yang wing development kita akan mendekati burung tadi, yaitu morphing wing, flexible wing. Engine-nya kita masih riset dalam full electric atau hybrid. Kemudian materialnya saya baru riset ini polimer ini. Polimer ini sangat ringan, kita perlu ringan, tapi stiffness-nya sangat rendah. Jadi gimana? Dicampur apa supaya lebih baik? Kemudian high speed-nya, performanya kita perlu high speed-nya untuk menempuh jarak Jakarta London Bengkulu lebih cepat. Thank you.
Terima kasih Pak Margono. Saya kira kita masuk ke sesi kedua. Barangkali di akhir sesi nanti kita bisa akumulasi semua pertanyaan yang bisa direspon oleh Pak Margono ataupun Profesor Yulfian. Pak Margono, mohon kalau masih kesempatan hadir sampai di akhir sesi, jadi kita bisa diskusinya sekaligus gitu. Iya.